Sebutkan nama ya. Izin, nama Sini, saya sini. Azmi. Izin menanggapi ketika Pak Islah berbicara masa lalu dengan Hitler misalnya ya. Kalau saya ini ketika kita berbicara masa sekarang, mungkin kita bisa merefleksikan dengan masa lalu ketika Muawiyah berkuasa dan mempromosikan anaknya Yazid. Mungkin kita bisa menghubungkan antara kesamaan Muawiyah dengan Pak Jokowi. Setelah melihat dan meraba masa lalu, apa yang Pak Islah lakukan untuk menggagalkan Gibran? Terima kasih. Namanya siapa tadi? Azmi. Dari Azmi. Islah. Oke, Azmi. Ini tadi sebenarnya sebelum kesini saya sempat tampil di podcast Abraham Samad Speak Up. Ini pertanyaan yang sama. Kalau melihat referensi sejarah masa lalu, saya bilang selama hampir setengah abad di Islam itu menggunakan sistem demokrasi pada zamannya, namanya sistem syuro. Sistem syuro ini adalah dipakai oleh bangsa Arab karena di Eropa terjadi kebangkitan sistem politik juga yang namanya Respublika Romana, yang kalau di dalam ilmu politik, dalam literatur politik disebut the early republican system. Nah, di Arab juga mengalami hal yang sama. Sehingga apa? Ketika Rasulullah wafat, sampai wafat pun tidak menunjuk penggantinya. Kenapa? Ini adalah basis dasar yang nanti akan dikonklusikan, disimpulkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, bahwa ini adalah embrio dasar dari terbitnya demokrasi hari ini, yang kemudian tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dikutip oleh John Locke dan Adam Smith dan John Maynard untuk menjadi demokrasi modern hari ini. Jadi sebenarnya embrio demokrasi itu terjadi dalam Islam dalam masa 4 kepemimpinan awal setelah after the Prophet era. Namanya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika setelah Sayyidina Ali wafat, muncullah seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini yang menjadi cikal bakal semakin hancurnya politik Islam di Madinah. Kenapa? Ternyata dia mengubah sistem yang sudah bertahan hampir setengah abad dalam sistem demokrasi, tanda kutip, diubah untuk dipaksakan supaya penggantinya Muawiyah itu nanti anaknya. Nah, ini yang bisa menjadi analogi sederhana dari perulangan sejarah yang terjadi di dalam Islam. Sehingga apa? Muawiyah harus meracun Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini adalah cucu kesayangan Rasulullah, yang kalau bulan purnama di dalam kitab-kitab sirah Nabawiyah itu dikatakan Rasulullah saking sayangnya kepada cucunya ini ditaruh di pahanya lalu ditimang-timang kalau bulan purnama. Saking sayangnya. Tapi apa? Oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dia diracun. Karena apa? Dia harus mempersiapkan semuanya dari awal bahwa pengganti saya nantinya itu tidak boleh orang lain tapi anak saya. Sehingga ketika Muawiyah bin Abu Sufyan itu selesai, dia meninggal, ditunjuklah anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Ini offside pertama dalam politik Islam. Kenapa? Yang tadinya berbasis meritokrasi dan berbasis aklamasi ternyata diubah oleh Abu Sufyan menjadi sistem monarki. Ini akhirnya menjadi petaka, melahirkan perang Hurrah yang membunuh kurang lebih 100-an sahabat Nabi dan sahabatnya Muawiyah sendiri karena dia menentang ditunjuknya Yazid sebagai khalifah berikutnya. Jadi kalau kita melihat dari konteks sejarah ini, pergolakan-pergolakan itu terjadi ketika seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada negaranya. Dan itulah yang terjadi pada zaman Yazid bin Muawiyah dan bertahan 90 tahun dalam kekuasaan Bani Umayyah yang melahirkan 10 khalifah turun-temurun dan kemudian tumbang di tangan As-Soffah yang lahirnya kemudian Bani Abbasiyah. Sistemnya dirubah lagi menjadi Ahlul Halli wal Aqdi, bukan lagi Al-Mamlakah tapi offside lagi, sehingga hancur di tangan bangsa Mongol karena turun-temurun lagi. Nah, artinya apa? Kepentingan-kepentingan nepotisme dan keluarga di dalam satu kekuasaan itu selalu menjadi petaka bagi suatu negara. Termasuk juga Turki di bawah Sultan Abdul Majid kedua tahun 1924. Ini juga terjadi petaka-petaka yang luar biasa. Artinya gini, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain.
Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Terima kasih. Maju, silakan. Mulai keluar Gak apa-apa, library-nya. sini biar kelihatan oleh tercover oleh TV. Kelihatan kamera, bro. Nanti kita masuk kamera mulu. Gak apa-apa. Biar kita Sudah buat Bang Benny sih. Nama dulu, nama. Nama saya Faldi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. GMNI, GMKI. GMKI. Ya, Bang, kita dari malam tuh ramai banget kan di Twitter, Instagram, grup WhatsApp soal film dokumenter yang baru keluar. Abang kan pekerja film juga nih, Ya. kan? Oh, dari Kita coba subjektif dulu Bang. Nah. Gitu. Ini kita memposisikan diri bukan sebagai pendukung paslon 1 atau 3 gitu. Namun apa tanggapan Abang ketika film itu baru rilis begitu, lalu tiba-tiba dipertanggapan seolah ini fitnah. Nah, artinya kan menurut saya semua orang bisa mengekspresikan kritikan itu melalui apa saja hari ini, mulai dari musik. Nah, yang tadi malam adalah melalui film. Artinya bagaimana menurut Abang sebagai aktivis, sebagai pekerja film itu melihat bahwa sebuah film yang kita bisa lihat, saya yakin itu fakta ya, bisa 100% bahkan 1000%, lalu dianggap fitnah oleh segelintir orang. Terima kasih. Langsung Mas Denny. Thank you, Fadli. Salah satu alasan saya terjun ke film itu sebenarnya saya memahami bahwa film itu adalah bagian daripada ekspresi, ya kan, yang mungkin bisa lebih soft, tetapi punya bekas yang dalam kepada para penontonnya. Itulah kenapa film-film saya punya latar belakang sejarah. Saya ingin mengenalkan sejarah kepada, mengedukasi bahwa kita pernah punya masa-masa kelam di dalam sejarah kita, dalam situasi politik atau apapun, yang mungkin bisa jadi pelajaran kita buat masa sekarang dan juga mungkin masa depan. Dalam artian saya pengen menyadarkan itu dalam bentuk edukasi. Saya terinspirasi banget dengan kisah-kisah atau film-film di Hollywood dan di Korea. Bahkan ada salah satu negara yang saya sangat terinspirasi, seperti Rwanda. Ya, Rwanda itu pernah mengalami situasi di tahun 94. 3 juta warganya terbantai dalam waktu 1 bulan ketika ada peperangan antara suku Hutu dan suku Tutsi, di mana ada dendam yang dibangun oleh para penjajah di Belgia pada waktu itu selama bertahun-tahun, bahwa suku Tutsi itu adalah biang daripada pembantaian suku Hutu, yang kemudian digaungkan sebagai bagian dari propaganda politik oleh suku Hutu pada waktu itu untuk bisa menguasai pemerintahan. Yang terjadi 3 juta orang dibantai pada masa itu. Nah, yang menarik buat saya adalah caranya Rwanda untuk bisa mengajarkan, mengedukasi supaya jangan sampai terjadi lagi peristiwa ini. Mereka mensupport film-film tentang kejadian tahun 94 itu. Tetapi mereka meminta, dan bukan hanya mensupport, bahkan pemerintah Rwanda setiap tahun membuat sebuah pertunjukan bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Tetapi mereka tidak membangun propaganda atau angle bahwa ini adalah suku Tutsi yang benar atau suku Hutu yang benar. Kebetulan Presiden Rwanda itu dari suku Tutsi. Tetapi mereka selalu memotret situasi itu dari sisi orang-orang yang tidak berdosa yang terjebak di dalam perang itu. Ini menarik. Ya.
Sehingga tidak ada lagi propaganda seperti yang kita lakukan sekarang. Setiap tahun tuh selalu ada bicara PKI begini, PKI gitu, hasil ciptaannya Orde Baru, yang menjadi ketakutan kita sekarang. Karena apa? Akhirnya masyarakat Rwanda sadar bahwa apapun yang terjadi, tetap yang korban adalah kita sebagai orang biasa. Itu edukasi yang luar biasa yang saya lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Dirty Food, film itu sebenarnya bukan juga sesuatu yang baru. Itu semua yang kita omongkan di Twitter, di Instagram, di video, bahwa ada permasalahan seperti ini. Tetapi Dirty Food dengan cantiknya, dia membingkai, merangkum semuanya dalam sebuah film. Nggak ada sesuatu yang baru sebenarnya ada di Dirty Food. Tetapi dia merangkum sebagai sebuah edukasi. Inilah yang terjadi. Ya. Saya sendiri ketika menonton Dirty Food itu, saya ngeliat, wah ya ini kan yang saya bicarakan, ini kan ini setelah bicarakan Eko, Nong, semua yang kita bicarakan sejak awal kan. Tetapi mereka masuk dalam situasi untuk mengedukasi orang-orang yang masih bimbang, gua mau kemana. Dalam artian sebenarnya Dirty Food itu berbicara tentang kecurangan, kerusakan di dalam sistem kita yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang sedang berkuasa. Dan itu bagus. Kalau kemudian ada yang merasa bahwa itu adalah sebuah fitnah dan kemudian mengcounternya dengan semua gerakan-gerakan di sosial media, ya memang itu harus mereka lakukan. Tapi percayalah, kondisi defense itu tidak akan pernah bisa menghalangi penyebaran kebenaran. Logika orang berpikir, terutama di Indonesia, jangan bandingkan dengan Filipina yang kalau kita lihat masyarakatnya masih seperti masyarakat kita di Orde Baru, ya kan? Itu sudah bisa berpikir semua kok. Anak muda kita bukan Major, itu bukan anak muda gemo yang cuman joget-joget doang. Itu kan yang cuma dilihat di TikTok. Tetapi ada Fadli, ya kan? Ada si Azmi, ada anak-anak muda yang berpikir, ada para mahasiswa yang sekarang turun ke jalan di Gejayan sekarang. Mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan melihat bahwa ada nepotisme di Indonesia dan mereka turun. Itu anak-anak muda kita sekarang ini yang sebenarnya tidak jauh beda dengan anak-anak muda di tahun 98 zamannya Adiana Pitupulu. That's anak muda. Itu disebut generasi milenial, itu disebut generasi Z yang berpikir kritis. Jadi saya yakin bahwa Dirty Food sekarang ini, ketika kemudian dalam waktu 1 hari saja mereka sudah mencapai 3 juta penonton di channel yang pertama, ya kan, dan 3 juta penonton lagi sekarang di channel yang kedua. Ada 2 channel kalau nggak salah, karena penghadangan. Itu karena kesalahan dari 02 sendiri mempromosikan Dirty Food. Kesalahan dari orang yang defense adalah dia terlalu cepat mengklarifikasi sesuatu, padahal tidak ada yang namanya berita baik tanpa harus didukung oleh suatu pembelaan yang buruk. Dan Dirty Food muncul dan menjadi booming sekarang ini karena pembelaan 02 sendiri. Itu kesalahan mereka. Mungkin mereka merasa bersalah dengan situasi itu, mungkin mereka takut bahwa suaranya turun. Padahal kalau saya menjadi tim suksesnya 02, ya biarin aja. Ngapain harus gua counter-counter, kan itu promosi. Kan gitu kan buat dan itu adalah kerugian buat mereka. Tetapi kita harus terima kasih sama orang-orang yang membuat Dirty Food itu, karena dia berhasil merangkum semuanya menjadi sebuah tayangan yang membuat orang menjadi jelas seperti apa situasi sekarang, seperti apa kecurangan-kecurangan pemerintah, dan apa yang nanti akan kita hadapi ke depan kalau kita nggak melawan. Itu dia. Ada lagi yang mau maju-maju? Menarik ya, tambah sore, tambah Yahud obrolannya. Nggak ada polisinya kan sekarang? Ini kan soalnya ini kan bukan kampanye ini. Soalnya kita setiap kali ngomong buat polisi banyak banget. Sini. Selamat sore, perkenalkan nama saya Lukman. Saya mau tanya, kalau mau sharing aja, tahun ini khususnya ini terkait isu ya, dimana sudah lama sebetulnya teman-teman juga tahu terkait itu istana itu kan awal mulanya Pak Jokowi sampai kondisi saat ini kan berawal dari Pratikno. Nah itu kan kelihatannya waktu beritanya. Yang saya mau komentar adalah mungkin tahun ini bisa menginformasikan kita nggak sih apa sih sebetulnya motif yang sesungguhnya sehingga Pak Jokowi ini ada lain, lain.
Sedangkan 9 tahun yang beliau kerjakan ini menurut kita positif buat bangsa dan negara. Tapi kok di tahun terakhir, di masa jabatan terakhir ini, 1 tahun ini kacau, nepotisme itu naik. Ya. Mungkin Bang Denny atau khususnya bisa tahu. Aku dulu deh. Siapa dulu? Aku dulu. Oke. Biar aku jelaskan dulu ya, Man ya. Terima kasih. Apa yang kita alami beberapa waktu ini sebelum situasi ini, nanti Gus Islah akan menjelaskannya mungkin dalam bentuk sejarah. Pola-pola yang sama yang terulang di negeri kita gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya sudah kita rasakan bahkan sejak awal di periode kedua ketika beliau menjabat. Ya, saya ingat sekali pada waktu itu Cokro TV itu termasuk saya, Nong dan Eko Kuntadi itu dirayu betul-betul supaya mendukung Jokowi untuk 3 periode. Ya, dan mungkin beberapa di antara kita ditawari banyak hal sifatnya materi supaya bisa mendukung 3 periode. Padahal saya bilang, kan gila 3 periode ini akan bisa memunculkan gerakan-gerakan perlawanan luar biasa. Ya, akhirnya apa? Karena saya malas berdebat dengan orang yang merayu saya bikinlah sebuah video. Saya menolak 3 periode, ya kan? Itu karena kecintaan saya terhadap negara, ya. Dan juga mungkin pada waktu itu kecintaan saya terhadap Jokowi. Saya nggak ingin Jokowi itu nanti hard landing. Dalam artian ketika dia kemudian menginginkan 3 periode itu, orang kemarin melihat dia dengan bagus selama pemerintahannya itu menjadi kacau ketika di akhir pemerintahan dengan 3 periode. Dan yang baru saya tahu belakangan, pada masa itu hampir semua partai menyetujui konsep 3 periode. Ini yang selalu dibahasakan kepada saya pada waktu itu. Dan udah 3 periode, lu harus kumandangkan 3 periode karena semua partai sudah setuju. Lu tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, faham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat.
kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Thank you, Pak.